Oke guys, hari ini kita bakal belajar form management di React. Kita bakal pakai yang namanya React Hook Form. Tapi sebelum gue pakai ini, gue bakal kasih tahu kalian yang buat pemula bakal kayak gimana. Terus kalau kita udah di level tengah atau atas, itu gimana cara penerapan si React Hook Formnya ini. Oke. Tapi ini based on me aja ya. Cool. Kita pakai Vite kita install dulu Vite-nya, kita pakai npm dulu. Oke. Terminal. Cool. Bentar, ada update. Oke. Jadi comment, terus kita ke playground gue. Nah, kita bakal install di sini si Vite-nya. React Hook Form. Kita pakai React TypeScript boleh, TypeScript aja ya. Oke, cool. Kita cd ke tes RHF. Nah, tadi udah jadi tuh. Upsi. Salah buka playground. Apa tadi namanya? Tes RHF. Oke, cool. Kita perlu install dulu npm install. Perlu nggak ya? Oh, node module belum ada. Oke, bener. Sabar. Oke, kebetulan gue tiap hari pakai ini si React Hook Form buat nge-handle form yang sederhana sampai yang kompleks, sampai yang beranak-anak gitu. Makin detail, makin field inputnya banyak. Kita nungguin dulu dia lagi install, agak lama kali. Ini apa namanya, sinyal gue. Tadi sekalian nunggu gue ambil charger dulu, laptop gue habis. Oke, balik lagi. Udah keinstall nih. Udah keinstall, kita ls. Oke, kita npm start rasanya. Kita lihat package JSON, npm dev run dev. Sini dia udah jalan di 513. Localhost 513. Cool. Oke, sini jalan ya React-nya. So, pertama-tama kita bakal buat form management yang baru kita pakai state aja. Kita pakai state aja dulu ya. Oke, cool. Ke index test x kita hapus dulu semuanya. Jeding p hi. Oke. Kok nggak jalan ini ya? Platform marker gue. Nunggu dulu. Nanti gue skip kok. Oke, udah jalan.
Kok sini bakal tulisannya hi aja. Oke, kita di main kita juga nggak perlu nih index sx, nggak perlu. Pasang tailwind deh. Kita buat satu input. Input Oke, udah. Aduh, kurang 500. Terus contoh ada ya, kita 526, hanya 56 juga. Inputnya juga perlu kita warnain ya. Sip. Padding. Nah, biasanya orang buat input tuh kayak gini ya. P2 placeholder your name. Biasanya orang buat kayak gini. Dan untuk yang pemula, biasanya mereka importnya itu maksudnya value-nya disimpan di use state cons name set name. String by default dia string dulu ya, karena kita pakai TypeScript perlu nih type save nya. Cons on change. On submit. Nah, di sini baru on change. Parameternya .target.value. Oke, di sini terus ada satu lagi value-nya name. Oke, gitu. On submit tuh di sini. On submit. Masukin ini. Nah, biasanya ya dia juga ada parameter tambahan nih, prevent default. Gue juga agak lupa tulisannya. Oke, nih. Nah, gini ya. Kayak ini apa ya? Submit event ya. Oke, gue lupa ini. Ini dulu biarin dulu merah dia. Terus di on submit kita kasih console log name-nya. Name kita kasih button submit, type-nya submit. Kita kasih sama lah ya. Style-nya text blue. Oke, cool. Goreng. Space Y4. Nah, nih. Sambil kita buka console log. Fandi. Tuh, ini bakal keluar di sini. Gue sengaja ngeluarin di sini value-nya. Ini ya. Gimana kalau inputnya ada banyak? Age, ini juga age. Nanti kita ditambahin gini, tambahin age set age gitu. Di sini console lognya age juga perlu. Sorry. Your age, type number. Nah, agent lagi. Age, name age. Belum ada apa-apa. Fandi 90. Gini coy. Ini gini sih oke aja ya. Nggak ada yang salah. Cuman ada cara lain. Oke. Cara lainnya tuh gimana ya? Cara lainnya tuh bisa juga kayak gini. Data. Nah, ini default value-nya bakal age
bakal add sama data sama name. Nah gitu, name string age some number. Oke, cool. Ini bakal gini coy, ini tuh juga agak rumit cara kita nge-manage formnya nih, agak rumit ini weh. Value nya apa? Data.name, data.age. Nah ini set data koma name, ada target.value. Yuk kita lakuin sama dah, tapi ini age. Oke, cool. Number. Oke, gini dulu. Set nama ya. Tuh dia nolnya hapus dong. Oh, kalau nol kayak gitu. Oke, cool. Gini rumit juga coy, kalau formnya banyak lagi, lebih dari ini. Makanya kita perlu yang namanya React Hook Form. Kita install dulu ya. Install React Hook Form. Oke, gue udah paham sih cara installnya. Pam install React Hook Form. Oke. Yes. Karena gue tiap hari pakai, jadi gue bakal contohin langsung aja tanpa lihat dokumentasi. Kalian bisa baca dulu sampai ke bawah nih, apa itu komponen, apa itu controller, handle submit, register. Cool. Di sini kita kosongin dulu ya, formnya kita kosongin dulu biar bersih dulu. Nah, udah. Kosongin ya apa? Kosongin deh. Nah, oke, cool. Nah, di awal nih kita perlu controller. Form provider belum perlu. Controller aja dulu. Cool. Controller. Nah, kita butuh buat nge-wrapping inputnya. Gue selalu nerapin ini di kantor. Render input. Salah. Wait. Kita buat dulu type-nya. Type input value ini apa? Situ ada name string sama age number. Oke, cool. Di sini udah ketahuan nih name sama age. Terus kita buat variabel namanya methods. Dia adalah isForm dengan tipenya input value. Cool. Default value. Perlu nih kita kasih defaultnya age 0, name string kosong. Bisa nggak ya? Bisa nih. Undefined. Oke. Undefined dulu. Oke. Next kita buat
variable on submitnya. Submit gini. Dari methodnya ada banyak keluaran nih. Handle submit kita perlu nih, gue jadiin method saja. Nah udah, sini perlu nih on submit, tapi variabel ini kita nggak bisa masukin langsung ke sini, perlu di wrapping sama namanya methods dot handle submit, dalamnya on submit. Oke. Nice. Dan kita lanjut ke controller ya. Controller ini dia nggak bisa deteksi dia itu ngehandle value apa, input dengan value apa. Kita perlu kasih dia name-nya kita karena gue di Mac control space. Iya lupa gue lupa. Kita perlu kasih controller dulu sebelum kita tahu name-nya. Methods.control dari method ini ya. Nah, baru kita bisa tahu nih dia itu mau kita assign ke tipe yang mana. Name, oke, cool. Di sini ada field. Nah, field ini wajib kita pasang dalam input buat controllingnya. Nah, dalam field ini banyak name, on blur, on change. Nah, semua ini perlu kita assign ke input. Cool. Udah, dari sini kita buat button submit, type-nya submit. Oke, cool. Gue belum nyalain ya. Udah. Masih jelek, stylingnya masih jelek. Kayak tadi aja ya. Class name bg white p2. Oke, cool. Placeholdernya your kalian bisa ambil sih dari sini sih. Field.name-nya. Kita copy ini, paste lagi, dan kita ubah dia ke Edge. Jangan lupa tipenya apa dia, number. Name udah. Dan udah, kita konsolok aja, cukup konsolok di dalam on submit. Dari mana datanya coy? Dari sini. Data dia adalah tipenya input value tadi yang kita buat di sini. Data. Nah, sekarang kita bisa tes nih, kita bisa input, bisa enter, submit. Cool. Andi 90. Deng sama kan? Tapi lebih manageable gitu di sini, manageable. Banyak yang kalian bisa pakai di sini. Itu ada validatornya juga, resolver. Gue umumnya pakai segini aja, standarnya pakai segini pun udah cukup. White text blue dan udah cukup kok kayak gini. Cool. Next kita bakal ke more complex. Ada namanya apa ya namanya? Gue lupa form provider. Nah, ini lebih ke cara kita manage inputan yang numpuk sih, nested gitu. But ya, gue udah pernah pakai dan gampang.
perlu nih yang namanya use form context nih di dalam nested component yang kita pakai use form context. Cuman kalau di luar kita tetap harus inisialisasi si use formnya dulu. Nah ini lihat kan kalian nih, si ini main komponennya yang nested itu nested input container, ini dia nih, ini dia tuh di dalamnya app dan dia pakainya use form context gitu. Nah ini inputnya nih pakai memo. Oke. Ini lebih ke performance karena dia pakai memo. Cool. Oke, segitu dulu guys. Makasih coy. Malu gue coy.